Nama Khalil Gibran dikenal sebagai salah satu nama pujangga dan penyair terhebat yang pernah hidup di dunia. Bagi sebagian orang, syair dari Khalil Gibran sangat indah. Karya sastra dan seni dari Khalil Gibran sangat romantis dalam pandangannya yang banyak dipengaruhi oleh Alkitab, karya Friedrich Nietzsche dan William Blake. Tulisan syair Khalil Gibran lebih banyak bertema cinta, kematian, alam, dan kerinduan akan tanah air. Khalil Gibran merupakan penyair asal Lebanon yang banyak menghabiskan hidupnya di Amerika. Namun sayangnya ia meninggal di usia 48 tahun ketika masih produktif dalam menghasilkan karya sastra. Berikut profil dan biografi Khalil Gibran. Khalil Gibran lahir dengan nama lengkap Gibran Khalil Gibran. Ia lahir pada tanggal 6 Januari 1883 di wilayah Shari, Lebanon. Khalil Gibran dikenal sebagai seorang novelis, penyair, serta seniman. Khalil Gibran memiliki ayah bernama Khalil Gibran. Ibunya bernama Kamila Gibran. Ia juga memiliki dua orang saudara perempuan bernama Mariana dan Sultana serta saudara laki-laki bernama Peter. Keluarga Khalil Gibran merupakan penganut agama Kristen Mennonite, sebuah sekte agama Kristen yang berada di Lebanon. Khalil Gibran menyelesaikan pendidikan dasarnya di Beirut, Lebanon. Setelah itu, ia bersama dengan orang tuanya serta adik perempuannya kemudian pindah ke Boston, Amerika Serikat pada tahun 1895. Namun beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Lebanon pada tahun 1898 dan belajar di Madrasah Al-Hikmat, School of Wisdom, sejak tahun 1898 sampai 1901. Hanya beberapa tahun saja di tanah kelahirannya, ia kembali ke Boston, Amerika Serikat pada tahun 1903. Dalam biografi Khalil Gibran diketahui bahwa pada tahun itu juga Khalil Gibran menerbitkan karya sastra pertamanya, dan di tahun 1907 Khalil Gibran bertemu dengan Mary Haskell, seorang wanita yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan karir Khalil Gibran. Mary Elizabeth Haskell adalah seorang kepala sekolah terkenal di Boston. Dia juga menjadi editor Khalil Gibran. Selain sebagai kepala sekolah, Haskell juga seorang penyair, seniman, dan penulis. Mary Haskell juga mendukung Gibran secara finansial selama di Boston. Namun tidak diketahui apakah Mary Haskell dan Khalil Gibran menjalin hubungan atau tidak sebab Haskell menikah dengan pria lain. Mary Haskell juga yang memperkenalkan Gibran dengan Emilie Michel, seorang guru bahasa Prancis yang membantu Gibran belajar seni di Paris, Prancis pada tahun 1908. Di sana ia menimba ilmu di School of Beaux Arts dan Julian Academy. Gibran menulis drama pertamanya di Paris dari tahun 1901 hingga 1902. Pada tahun 1903, Khalil Gibran menerima kabar dari konsulat Turki bahwa adik perempuannya yang paling muda berumur 15 tahun bernama Sultana meninggal karena TBC. Gibran segera kembali ke Boston. Tak lama kemudian kakaknya laki-lakinya yang bernama Peter yang menjadi tumpuan hidup saudara-saudara dan ibunya juga meninggal karena TBC. Dan ibunya yang bernama Kamila juga meninggal dunia karena tumor ganas. Hanya adik perempuannya yang bernama Mariana yang masih tersisa. Dihantui trauma penyakit dan kemiskinan keluarganya, Gibran dan adiknya lantas harus menyangga sebuah keluarga yang tidak lengkap dan berusaha keras untuk kehidupan mereka berdua. Mariana membiayai penerbitan karya-karya Gibran melalui upah dari menjahit di Mista Hans Gons. Berkat kerja keras adiknya itu, Gibran dapat meneruskan karier keseniman dan kesastraannya yang masih awal. Tatkala itu usianya menginjak 20 tahun. Karya pertamanya yang berjudul Spirits Rebellious ditulis di Boston dan diterbitkan di New York. Karyanya ini berisi 4 cerita kontemporer sebagai sindiran keras yang menyerang orang-orang korup yang dilihatnya. Akibatnya, Gibran menerima hukuman berupa pengucilan dari gereja Maronita. Akan tetapi, sindiran-sindiran Gibran itu tiba-tiba dianggap sebagai harapan dan suara pembebasan bagi kaum tertindas di Asia Barat. Sudut pandang Khalil Gibran mengenai tirani kerajaan Ottoman, sifat munafik organisasi gereja, dan peran kaum wanita Asia Barat yang sekadar sebagai pengabdi kemudian mengilhami cara pandangnya dalam menulis syair. Ini kemudian dituangkan ke dalam karya-karyanya yang berbahasa Arab. Gibran meninggalkan tanah airnya lagi saat ia berusia 19 tahun, namun ingatannya tak pernah bisa lepas dari Lebanon. Lebanon sudah menjadi inspirasinya. Di Boston dia menulis tentang negerinya itu untuk mengekspresikan dirinya. Ini yang kemudian justru memberinya kebebasan untuk menggabungkan dua pengalaman budayanya yang berbeda menjadi satu. Kemudian di tahun 1911, Khalil Gibran memilih menetap di New York, Amerika.
Di sana ia banyak menulis syair dan cerita pendek baik dalam bahasa Arab serta bahasa Inggris. Selain sastra, ia juga hobi melukis. Di New York, Gibran bekerja di apartemen studionya di Jalan 51 West 10th Street, sebuah bangunan yang sengaja didirikan untuk tempat ia melukis dan menulis. Sebelum tahun 1912, karya berjudul Broken Wings telah diterbitkan dalam bahasa Arab. Khalil Gibran dikenal sebagai penyair yang sangat produktif. Selain menulis dalam bahasa Arab, dia juga terus menyempurnakan penguasaan bahasa Inggrisnya dan mengembangkan seninya. Dia juga suka melakukan korespondensi dengan wanita kaya Lebanon bernama May Siadeh yang tinggal di Kairo, Mesir. Pada tahun 1918, Khalil Gibran menerbitkan buku sastra pertamanya dalam bahasa Inggris yang berjudul The Madman. Selain The Madman, buku Gibran yang berbahasa Inggris adalah 20 Drawing yang terbit tahun 1919. Dan The Forerunner yang terbit tahun 1920. Pada tahun 1920 juga Khalil Gibran bersama dengan para penulis serta penyair yang berasal dari Arab mendirikan Al-Rabitat Al-Qalamiyah atau The Penbon Society. Itu merupakan sebuah perkumpulan para sastrawan yang berasal dari Arab. Pada tahun 1923, karya Khalil Gibran yang paling terkenal bernama The Prophet diterbitkan dan langsung menuai kesuksesan. Pada tahun itu juga ia menjalin pertemanan dengan penyair wanita bernama Barbara yang kemudian menjadi orang kepercayaannya. Dalam biografi Khalil Gibran diketahui bahwa karya sastra dan syair Khalil Gibran lebih banyak dipengaruhi oleh Alkitab. Tak mengherankan bila pada tahun 1926 ia menyelesaikan karyanya yang berjudul Sun and Foam. Dan pada tahun 1928 ia menerbitkan karyanya yang berjudul Jesus Lazarus ia selesaikan pada tahun 1929. Setelah itu ia menerbitkan karya lainnya yang berjudul The Earth Gods pada tahun 1931. Pada tanggal 10 April 1931 penyair besar Khalil Gibran meninggal dunia di sebuah rumah sakit di East Vincent's Hospital, New York di usia 48 tahun. Penyebab kematiannya karena sirosis hati dan TBC, penyakit yang sama diderita oleh penyair Hairil Anwar. Jasadnya kemudian dibawa ke Lebanon. Khalil Gibran dimakamkan pada tanggal 21 Agustus di kota kelahirannya di Psari, tepatnya di Biara Mar Sarkis, Saint Sergei, yang kini berubah menjadi museum. Setelah kematiannya, karyanya Khalil Gibran yang berjudul The Wanderer yang selama ini ada di tangan Mary, kemudian terbit namun tanpa nama pada tahun 1932.